Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan salah satu tugas, yaitu mempresentasikan mata kuliah pengembangan dan inovasi kurikulum PAI. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Nurofi dengan NPM 19210024, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6. Dosen pengampu Ceceng Salamuddin MAG. Di sini saya akan menerangkan atau mempresentasikan tentang pengembangan dan inovasi ekstrakurikuler PAI. Adapun submateri yang akan saya bahas, yang pertama itu ada apa saja yang menjadi karakteristik ekstrakurikuler PAI. Kemudian yang kedua, dasar filosofi pengembangan dan inovasi ekstrakurikuler PAI. Kemudian yang ketiga yang akan saya bahas di sini yaitu tujuan pengembangan dan inovasi ekstrakurikuler PAI. Kemudian yang keempat yang akan saya bahas di sini yaitu langkah-langkah pengembangan dan inovasi ekstrakurikuler PAI. Kemudian yang terakhir yang kelima yaitu contoh-contoh hasil pengembangan dan inovasi ekstrakurikuler PAI dalam pendidikan era Society 3.0. Baik, yang pertama itu tentang karakteristik ekstrakurikuler PAI. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan yang dilaksanakan di luar kelas dan mengarah pada pembentukan watak dan kepribadian peserta didik yang matang, berkaitan dengan aspek-aspek rasionalitas, intelektualitas, emosi, dan spiritualitas dalam dirinya. Dari definisi di atas, kegiatan ekstrakurikuler PAI mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan dilakukan di luar jam mata pelajaran biasa. Kemudian yang kedua, kegiatan dilakukan baik di luar maupun di dalam sekolah. Dan yang ketiga, kegiatan ini mempunyai tujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan siswa. Kemudian yang keempat, kegiatan ekstrakurikuler berperan menjadi media pelatihan dan penerapan seluruh pengetahuan dan kemampuan akademik peserta didik sehingga kompetensi-kompetensi dasar yang menjadi tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam dapat tercapai. Kemudian yang terakhir, ekstrakurikuler PAI mencakup 7 pokok bahan pelajaran, yaitu keimanan, ibadah, Al-Quran, akhlak, muamalah, syariah, dan tarikh. Sehingga kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan di luar jam pelajaran, baik di sekolah maupun di luar sekolah, untuk mendapatkan tambahan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan yang kemudian dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan tambahan di luar struktur program sekolah yang dilaksanakan di luar jam pelajaran, biasanya agar memperkaya dan memperluas wawasan pengetahuan dan kemampuan siswa. Kegiatan ekstrakurikuler ini dimaksudkan untuk mengembangkan potensi siswa dalam salah satu bidang pelajaran yang diminati oleh sekelompok siswa. Kemudian yang kedua yaitu dasar filosofi pengembangan dan inovasi ekstrakurikuler PAI. Nah, landasan filosofi dalam pengembangan kegiatan ekstrakurikuler menentukan kualitas peserta didik yang akan dicapai dalam tujuan kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler dikembangkan dengan landasan filosofi yang memberikan dasar bagi pengembangan seluruh potensi peserta didik menjadi manusia Indonesia berkualitas yang tercantum dalam tujuan pendidikan nasional, yaitu tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pada dasarnya tidak ada satupun filosofi kegiatan ekstrakurikuler berdasarkan hal tersebut. Kegiatan ekstrakurikuler dikembangkan menggunakan filosofi sebagai berikut. Yang pertama itu ruang yang disediakan lembaga pendidikan untuk peserta didik guna mengeksplor potensi dan kemampuannya untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, mengembangkan kreativitas peserta didik berdasarkan pada bakat dan minat yang telah dimiliki sejak kecil.
serta memperbanyak kesempatan peserta didik untuk berinteraksi sosial dan bekerja sama di luar jam pelajaran ekstrakurikuler di luar jam pelajaran. Nah, ekstrakurikuler ditinjau dari landasan filosofi ilmu. Yang pertama, ekstrakurikuler ditinjau dari ontologi. Pada filsafat yang mengkaji tentang ontologi ekstrakurikuler menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kegiatan diartikan sebagai aktivitas, keaktifan, usaha yang sangat giat. Ekstrakurikuler dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti kegiatan yang bersangkutan di luar kurikulum atau luar susunan rencana pelajaran. Menurut Amir Dain, kegiatan ekstrakurikuler dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama yang bersifat rutin dan periode, dan yang kedua yang bersifat periodik. Kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat rutin adalah bentuk kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan secara terus-menerus seperti kajian rutin keislaman, tadarus rutin Al-Quran, kultum siswa, dan sebagainya. Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat periodik adalah bentuk kegiatan dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu saja seperti penerimaan anggota baru, pelatihan belum dakwah, dan reorganisasi rohani Islam. Yang kedua, ekstrakurikuler ditinjau dari epistemologi. Pada filsafat kajian epistemologi, ekstrakurikuler mengandung pengertian menunjukkan segala macam aktivitas yang di sekolah atau lembaga pendidikan yang dilaksanakan di luar jam pelajaran. Tujuan kegiatan ekstrakurikuler antara lain, yang pertama yaitu meningkatkan dan memantapkan pengetahuan siswa. Yang kedua, mengembangkan bakat, minat, kemampuan, dan keterampilan dalam upaya pembinaan kepribadian. Kemudian yang ketiga, mengenal hubungan antar mata pelajaran. Kemudian yang ketiga, ekstrakurikuler ditinjau dari aksiologi. Pada filsafat kajian aksiologi, ekstrakurikuler sekolah yang merupakan seperangkat pengalaman belajar memiliki nilai-nilai manfaat bagi pembentukan kepribadian siswa. Melalui kegiatan ekstrakurikuler, siswa dapat bertambah wawasan mengenai mata pelajaran yang erat kaitannya dengan pelajaran di ruang kelas. Melalui kegiatan ekstrakurikuler juga, siswa dapat menyalurkan bakat, minat, dan potensi yang dimiliki. Hasil yang dicapai siswa setelah mengikuti ekstrakurikuler berdampak pada hasil belajar di ruang kelas, yaitu pada mata pelajaran tertentu yang ada hubungannya dengan ekstrakurikuler ini, sehingga siswa dapat mendapat nilai baik pada pelajaran tersebut. Nah, itu dasar filosofi pengembangan dan inovasi ekstrakurikuler PAI ditinjau dari yang pertama tadi ontologi, kemudian yang kedua dari epistemologi, dan yang ketiga dari aksiologi. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu tujuan pengembangan dan inovasi ekstrakurikuler PAI. Menurut Nasruddin, kegiatan ekstrakurikuler memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama itu, siswa dapat memperdalam dan memperluas pengetahuan keterampilan mengenai hubungan antara berbagai mata pelajaran, menyalurkan bakat dan minat, serta melengkapi upaya pembinaan manusia seutuhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat rohani dan jasmani, berkepribadian yang mantap dan mandiri, memiliki rasa bertanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Kemudian yang kedua, siswa itu mampu memanfaatkan pendidikan kepribadian serta mengaitkan pengetahuan yang diperolehnya dalam program kurikulum dengan kebutuhan dan keadaan lingkungan. Nah, itu tujuan menurut Nasruddin. Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang pembinaan kesiswaan, kegiatan ekstrakurikuler ini memiliki tujuan yang pertama itu mengembangkan potensi siswa secara optimal dan terpadu yang meliputi bakat, minat, dan kreativitas. Kemudian yang kedua, memantapkan kepribadian siswa untuk mewujudkan ketahanan sekolah sebagai lingkungan pendidikan sehingga terhindar dari usaha dari pengaruh negatif dan bertentangan dengan tujuan pendidikan.
Kemudian yang ketiga, mengaktualisasi potensi siswa dalam mencapai potensi unggulan sesuai bakat dan minat. Kemudian yang keempat, menyiapkan siswa agar menjadi warga masyarakat yang berakhlak mulia, demokratis, menghormati hak-hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan masyarakat mandiri atau civil society. Nah, itu tujuan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008. Kemudian yang selanjutnya yaitu tujuan kegiatan ekstrakurikuler menurut Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang pertama itu tujuannya meningkatkan dan memantapkan pengetahuan siswa. Kemudian yang kedua, mengembangkan bakat, minat, kemampuan, dan keterampilan dalam upaya pembinaan kepribadian. Dan yang ketiga, mengenal hubungan antara mata pelajaran dalam kehidupan masyarakat. Nah, itu tujuan kegiatan ekstrakurikuler menurut Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan yang selanjutnya yang keempat yaitu langkah-langkah pengembangan dan inovasi ekstrakurikuler PAI. Dr. Haji Rahmat Raharjo Satibi, MAG, dalam bukunya Pengembangan dan Inovasi Kurikulum menjelaskan adapun langkah-langkah yang perlu diambil dalam merancangkan program ekstrakurikuler secara garis besar, antara lain yang pertama itu menganalisis kebutuhan atau keperluan, need analisis peserta didik dalam proses pendidikan yang berpangkal dari hasil kegiatan intra dan ekstrakurikuler. Apresiasi masyarakat sekitar, rata-rata usia peserta didik, kegemaran dan keperluan madrasah. Dan yang kedua, merumuskan dan mengajukan sarana-sarana yang diperlukan, di mana peserta didik dapat diikut sertakan secara aktif disertai dengan bimbingan guru. Kemudian yang ketiga, menghaluskan rumusan dan sasaran-sasaran dengan menambah dan mengurangi atau bahkan memperbaiki kegiatan-kegiatan tersebut untuk kemudian menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan melengkapi program ekstrakurikuler. Kemudian yang keempat, penanaman nilai-nilai karakter bangsa dan profesi kegiatan ekstrakurikuler melalui pembiasaan atau habituasi yang dilaksanakan melalui dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Kemudian yang terakhir yang kelima yaitu penilaian yang dilakukan pada waktu berlangsungnya kegiatan dan setelah pelaksanaan kegiatan. Nah, itu langkah-langkah pengembangan dan inovasi ekstrakurikuler PAI. Kemudian yang selanjutnya yang kelima yaitu contoh-contoh hasil pengembangan dan inovasi ekstrakurikuler PAI dalam pendidikan era Society 4.0. Ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang digunakan untuk mendukung keberhasilan pembelajaran PAI yang dilakukan secara kurikuler. Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk mengembangkan religiusitas peserta didik, juga kepedulian mereka terhadap kondisi sosial budaya masyarakat di sekitar mereka. Adapun contoh jenis kegiatan ekstrakurikuler PAI yaitu yang pertama, pembiasan akhlak mulia. Pembiasan akhlak mulia merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh sekolah secara rutin dan berkelanjutan dalam membangun karakter keagamaan serta akhlak mulia peserta didik sebagai proses internalisasi nilai-nilai keagamaan dengan tujuan peserta didik dapat terbiasa berbicara, bersikap, dan berperilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kegiatan pembiasan akhlak mulia, peserta didik diharapkan memiliki karakter dan perilaku terpuji baik dalam komunitas kehidupan sekolah, di rumah, ataupun di masyarakat. Pembiasan akhlak mulia dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan, yaitu berdoa sebelum dan sesudah belajar, mengucapkan salam dan menjawab salam, berperilaku jujur, infak, dan menjaga keberhasilan. Nah, itu yang pertama, contoh hasil pengembangan dan inovasi ekstrakurikuler PAI yaitu pembiasan akhlak mulia. Kemudian yang kedua, Pekan Keterampilan dan Seni Pendidikan Agama Islam atau Pentas PAI. Pekan Keterampilan dan Seni Pendidikan Agama Islam atau Pentas PAI adalah sarana kompetisi di kalangan peserta didik dalam berbagai jenis keterampilan dan seni agama yang diselenggarakan baik dilaksanakan di sekolah, gugus, kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi sampai dengan tingkat nasional.
Kemudian yang ketiga, pesantren kilat atau sanlat. Pesantren kilat merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan ketika liburan sekolah dengan waktu yang relatif singkat di bulan Ramadan atau di bulan Ramadan. Pesantren kilat bisa juga disebut dengan pesantren Ramadan apabila dilaksanakan di bulan Ramadan. Adapun rentang waktu pelaksanaan kegiatan ini berkisar antara 1 minggu sampai 2 minggu atau lebih, disesuaikan dengan peserta didik di sekolah tersebut. Kemudian yang keempat, contohnya itu adalah ibadah Ramadan atau irama. Kegiatan ibadah Ramadan adalah salah satu kegiatan ekstrakurikuler pendidikan agama Islam yang dilakukan selama bulan suci Ramadan dengan durasi waktu mulai malam pertama Ramadan, yaitu sholat tarawih, sampai dengan kegiatan halal bihalal atau bersalam-salaman saling memaafkan yang dilaksanakan dalam nuansa perayaan hari raya. Selanjutnya contoh yang kelima yaitu rohani Islam atau disebut dengan rohis. Kegiatan rohani Islam atau yang disingkat rohis ini di sekolah sebagai subseksi dalam struktur kepengurusan OSIS yang merupakan media kegiatan keagamaan peserta didik yang beragama Islam. Kegiatan rohis harus difungsikan dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan bakat, minat, dan potensi peserta didik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian contoh yang keenam yaitu tuntas baca tulis Quran. Tuntas baca tulis Quran merupakan kegiatan khusus yang dilakukan oleh sekolah di luar jam pelajaran yang bertujuan untuk mendidik, membimbing, dan melatih keterampilan membaca, menulis, menghafal, dan memahami arti Al-Quran, khususnya bagi para peserta didik yang belum memiliki kompetensi membaca dan menulis Al-Quran. Pelaksanaan kegiatan tuntas baca tulis Al-Quran dapat dilaksanakan melalui 3 pola, yaitu yang pertama ada pola diniyah di sekolah. Pelaksanaan kegiatan tuntas baca tulis Al-Quran dilakukan di sekolah di luar dari jam pelajaran intrakurikuler yang berada di bawah tanggung jawab sekolah. Kemudian yang kedua, pelaksanaan kegiatan tuntas baca tulis Al-Quran dapat dilaksanakan dengan pola kerjasama. Pelaksanaan kegiatan tuntas baca tulis Al-Quran dilakukan dengan kerjasama antara sekolah dengan suatu lembaga yang memiliki kompetensi dalam bidang pembelajaran Al-Quran. Misalnya kerjasama dengan madrasah diniyah ataupun madrasah sanawiyah ataupun madrasah aliyah ataupun juga dengan majelis taklim. Nah, kemudian yang ketiga, pelaksanaan kegiatan tuntas baca tulis Al-Quran dapat dilaksanakan melalui pola mandiri. Pelaksanaan kegiatan tuntas baca tulis Al-Quran dilakukan secara mandiri, yaitu oleh peserta didik yang berada di bawah tanggung jawab orang tua atau wali peserta didik, misalnya belajar di masjid, kemudian belajar di majelis taklim atau di rumahnya dengan mendatangkan ustadz atau ustazah. Kemudian contoh dari hasil pengembangan dan inovasi ekstrakurikuler PAI yang ketujuh yaitu wisata rohani atau wisroh, ya. Salah satu kegiatan ekstrakurikuler pendidikan agama Islam yang dapat dilakukan dalam bentuk outbound atau umroh pelajaran yang bertujuan sebagai wahana hiburan yang menyenangkan bagi peserta didik sekaligus memperoleh pengetahuan dan pengalaman religius yang bermanfaat. Ini dinamakan dengan wisata rohani atau bisa juga disebut dengan rihlah. Kemudian contoh yang ke-8 yaitu peringatan Hari Besar Islam atau PHBI. Maksud dari peringatan Hari Besar Islam adalah kegiatan dalam rangka memperingati Hari Besar Islam. Kegiatan ini bertujuan menggali arti dan makna dari suatu Hari Besar Islam sekaligus sebagai siar Islam. Peringatan Hari Besar Islam yang dimaksud adalah Maulid Nabi, kemudian Isra Mi'raj, kemudian Nuzulul Quran, kemudian Tahun Baru Islam, Idul Fitri, kemudian Idul Adha dan Muharram.